Hiruk-pikuk peradaban kota seringkali membuat kita lupa bahwa Indonesia juga terdiri dari puluhan ribu wilayah pedesaan yang di dalamnya terdapat hak-hak warga negara yang setara dan perlu diperhatikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Namun tahukah Anda, hanya dengan jarak sepelemparan batu dari Istana Bogor, tempat peristirahatan Presiden Republik Indonesia, bahwa ada satu lokasi pedesaan yang hingga kini masih hidup dalam keterbatasan. Lokasi yang saya tuju adalah Kampung Gunung Sanggar, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kampung ini hanya berjarak 36 km saja dari Istana Bogor dan kantor pemerintah Kabupaten Bogor. Pada 2021, Desa Sukamulya mendapat predikat Desa Maju dari program Indeks Desa Membangun milik Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Namun kehidupan tanpa listrik dan akses infrastruktur yang layak di Kampung Gunung Sanggar sangat bertolak belakang dengan predikat tersebut. Inilah ironi pembangunan di negeri kita tercinta. Desa Sukamulya dengan bukit-bukit nan hijau terlihat dari kaki Bukit Patapaan. Namun medan yang harus saya lalui lumayan berat. Jalan setapak curam dan berbatu, serta licinnya tanah berlumpur, menjadi tantangan tersendiri untuk mencapai desa ini. Setelah 30 menit, perjalanan melintasi lembah, sungai dan persawahan, membawa saya tiba di Bukit Patapaan. Dari sini, saya akan ditemani Kang Mumuh, warga setempat yang di waktu luangnya bekerja sebagai pemandu wisata di Curug Golek. Curug ini terletak di jalur menuju Kampung Gunung Sanggar. Akhirnya sampai juga setelah setengah jam perjalanan. Nah, Kang, makasih udah nungguin loh, Kang. Ini kalau mau lihat di mana Kampung Gunung Sanggar tuh sebelah mana, Kang? Itu masih jauh, kita jalan masih jauh ya. Itu ada aja di bawah Gunung Sanggar lah intinya gitu. Itu yang rumahnya pisah-pisah ya? Ya, yang pisah-pisah itu rumahnya itu. Jadi kalau tadi saya udah hampir setengah jam, ini untuk mencapai ke sana, ini masih berapa lama lagi, Kang? Sekitar 2 jaman lah pokoknya. Masih 2 jam? Kalau nggak biasa jalan gitu kan. Oke. Biasa Nah kalau saya lihat tadi aksesnya kan ini cukup susah nih. Iya. Itu ke bawah aksesnya masih sama? Sama. Parahan ke bawah. Parahan ke bawah? Ya. Oh gitu ya? Iya. Tapi untuk akses menuju Kampung Sanggar ini ada berapa, Kang, yang ada di wilayah Desa Sukamulya ini? Untuk kemudian kita bisa sampai sana, ada berapa akses? Ada 3 akses jalannya, ada 3 akses. Yang pertama dari Sukamakmur ya, dari Sukamakmur, terus kedua dari Mulyasari. Cuman yang paling dekat kita lewat sini, maksudnya gitu, jalan motong lah intinya gitu. Oke. Tapi ini jalan yang memang paling dekat? Iya, ini jalan yang paling dekat. Dan digunakan oleh masyarakat sehari-hari untuk turun ke bawah? Iya, lewat sini. Oke. Sana. Kang, jalan lagi yuk. Seperti kata Kang Mumuh, perjalanan selanjutnya lebih menegangkan. Jalan setapak yang saya lalui dikelilingi jurang dan jembatan penyambung yang tidak kokoh karena hanya beralaskan tumpukan bambu. Warga setempat setiap hari bersusah payah hanya untuk sekedar pergi ke kecamatan membeli kebutuhan sehari-hari. Dari mana, Pak? Setelah melalui perjalanan selama 2,5 jam, sepertinya saya sudah sampai di Kampung Gunung Sanggar. Dan karena ini sudah sore, saya akan langsung menyapa warga sebelum hari gelap. Inilah kampung yang belum pernah terjamah listrik negara. Kampung yang dihuni 62 orang di 18 rumah
terisolasi dalam kesunyian di tengah perbukitan. Jangankan berselancar di dunia maya, akses telepon saja belum tersedia. Jaringan seluler belum menjangkau kampung ini. Berbagai alat penerangan terbengkalai karena tak lagi bisa digunakan. Kampung Gunung Sanggar pernah dilanda longsor pada 2008. Meski begitu, warga memilih tetap tinggal di sini, tidak pindah ke Kampung Mulyasari, kampung terdekat yang sudah terjamah listrik. Jadi akhirnya memang Kampung Gunung Sanggar itu semula awal. Dari Kampung Mulyasari itu bisa katakan pindahan dari Gunung Sanggar. Ternyata yang pindah ke sana 60 kakak, yang tinggal di sini ada 18 kakak. Nah, alhamdulillah saat ini masih ada, malah bertambah gitu. Ya, cuman Kampung Gunung Sanggar ini bisa dikatakan kampung tertinggal. Dikarenakan apa bisa dikatakan kampung tertinggal itu? Dikarenakan dia belum pernah menikmati listrik dari pusat gitu. Kampung Gunung Sanggar pernah mendapat bantuan dari Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan IMAKA Bogor berupa 18 panel surya dan turbin mikrohidro. Namun, panel surya sudah tak lagi dapat digunakan. Warga tidak mampu membeli aki dan sebagian sudah rusak. Sementara turbin tertimbun tanah longsor. Hanya kincir air mandiri satu-satunya harapan bagi warga. Kincir air ini pun tak jarang menghadapi kendala karena arus air sungai yang tidak stabil. Artinya tidak ada pilihan lain bagi masyarakat selain menggunakan kincir air ini begitu. Oke. Apa yang dilakukan oleh alat ini? Kalau misalkan ini macet, lalu apa yang akan lakukan? Kalau ini kendalanya paling karetnya ini putus. Karetnya putus. Ya. Kalau ini sama ini kendalanya. Kalau mati berarti putus mereka salah satu. Kalau putus kan harus beli karetnya jauh lagi ke bawah. Apa yang dilakukan? Kita memanfaatkan barang yang sudah dibuang sama orang lain, macam karet di ban mobil. Oke. Nanti kita potong-potong di kampung, kita kecil di sini. Oke. Jadi dimanfaatin barang yang sudah dibuang sama orang. Artinya harus turun dulu untuk ambil bahannya, untuk ambil karetnya. Turun desa dulu gitu ya. Oke. Kamaludin yang pernah merasakan hidup di perkotaan mencoba memenuhi kebutuhan listrik di wilayahnya. Namun daya listrik yang dihasilkan kincir air sebesar 700 watt ini tidak stabil karena bergantung pada derasnya arus sungai. Ia menyadari kondisi seperti ini tak bisa terus berlanjut. Ya kalau lampu paling cuman untuk penerangan sebelum tidur, untuk aktivitas sholat kayak gitu. Jadi kalau malam kalau mau nonton TV itu nggak kuat. Cuman ada satu yang kuat, punyanya Pak Herman, kuat itu TV, tapi nggak menentu strumnya. Kadang besar, kadang kecil. Dia cepat meledak juga kena TV. Iya, nggak kayak PLN. Bahaya dong. Bahaya. Makanya warga tuh nggak pada punya TV. Mulai gelap, hujan turun dan seluruh warga pun berlindung di rumah masing-masing. Mereka beraktivitas dengan sumber penerangan seadanya. Beginilah situasi malam di Kampung Gunung Sanggar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akses listrik yang tak memadai, sinyal internet yang tak hadir di tengah warga untuk menyambungkan masyarakat desa dan juga masyarakat kota, menjadikan kegelapan dan juga cuaca yang dingin menyelimuti warga Kampung Gunung Sanggar pada malam ini.
Satu-satunya kegiatan yang sering kali dilakukan oleh warga untuk merasakan kehangatan bersama adalah melakukan nonton bersama di salah satu rumah yang dirasakan memiliki daya listrik paling kuat di kampung ini. Lampu yang menyala ini menggunakan panel surya dan TV yang menyala menggunakan kincir air. Daya listrik yang cukup seadanya ini tidak dapat dinyalakan bersama-sama. Jika dinyalakan bersama-sama, maka seluruh daya listrik yang ada di rumah ini akan mati bersamaan. Saya larut dalam kehangatan di malam yang penuh kesederhanaan. Boleh gabung, Pak? Kualitas gambar televisi yang tak cukup baik tidak mengurangi indahnya kebersamaan di rumah ini. Namun, hujan deras di luar rumah yang tak kunjung berhenti menjadi pertanda mereka harus bersiap menghadapi kondisi darurat. Hingga akhirnya Parem lampu lagi. Dia panarik kincir mah biasanya ke parem tegat ban ya. Yang ban ayo. Kudu kacai ya. Keluar. Ah. Dia mana ngares? Gak tahu. fajar menyingsing menggantikan gelapnya malam di kampung Gunung Sangar. Ayam jantan berkokok, memanggil seluruh warga untuk menyambung hari. Rival, Wildan, dan Ilham selalu berangkat ke sekolah bersama-sama. Tak pernah mereka meninggalkan satu sama lain karena perjalanan yang harus mereka tempuh untuk sampai ke sekolah tidaklah mudah. Sekolah dasar terdekat berada di Kampung Mulyasari. Sarapan pagi sumber energi sebelum berangkat hanya nasi putih dibungkus plastik tanpa lauk. Meski begitu, perjalanan ke sekolah senantiasa diwarnai senyum dan canda tawa. Kenapa tasnya? Jalan lagi? Oke. Keringat membasahi sekujur tubuh dan kaki penuh lumpur setelah kami mendaki jalan pegunungan sejauh 4 km. Akhirnya setelah jalan sepanjang kurang lebih tadi berapa jam ya? Jam 6. Jam 6. Iya. Sekarang udah jam 7. Berarti kita jalan 1 jam tadi. Capek ya? Iya. Capek nggak? Capek. Tiap hari kayak gini? Iya. Kita lagi istirahat di saungnya Haji siapa tadi? Haji Goni. Haji Goni ya. Capek tiap hari kayak gini. Kamu jalan nggak pakai sepatu tiap hari tuh? Biasanya bertiga aja, apa rame-rame? Rame-rame. Rame-rame? Iya. Terus yang lain mana? Sudah pada duluan. Udah pada duluan? Iya. Kok ditinggalin? Enggak tahu. Jadi inilah perjalanan yang ditempuh oleh anak-anak ini untuk mencapai ke sekolah. Yang mana sekolahnya ada di desa sebelah, di desa Mulyasari. Jalan lagi? Masih berapa lama? 1 jam? Iya. Jadi totalnya 2 jam? Setengah. 2 jam setengah tiap hari. Oke, jalan lagi yuk. Dadah. Dadah. Cuci kaki dulu. Iya. Nah, bentar. Emang kenapa nggak di sekolah aja? Cuci kaki. Inilah tempat anak-anak
untuk kemudian cuci kaki setelah melewati lumpur yang begitu banyak tadi naik mendaki gunung. Dan inilah dia meminjam salah satu rumah warga untuk cuci kaki sebelum pada akhirnya melanjutkan perjalanan ke sekolah. SD Negeri 02 Sukamulya hanya sepetak bangunan yang tak dilengkapi kursi dan meja. Murid-muridnya tidak mengenakan seragam sekolah. Di tempat ini, anak-anak belajar di bawah bimbingan 2 orang guru. Selamat datang di SDN 02 Sukamulya. Sekolah yang menyatukan antara siswa dari Kampung Gunung Sanggar dan juga Kampung Mulyasari. Kegiatan belajar mengajar sebentar lagi akan dimulai yang akan diikuti oleh 48 siswa. Namun sayangnya, karena sekolah ini hanya memiliki 1 ruangan saja, maka mereka harus bergantian antara kelas per kelas. Yang mana artinya kelas 1 hingga kelas 3 akan mengikuti kegiatan belajar mengajar hingga pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan kemudian akan diteruskan oleh siswa kelas 4 dan kelas 5 yang akan mengikuti kegiatan belajar mengajar hingga pada pukul 10 pagi. Nah, bagaimana dengan kelas 6? Sayangnya sekolah ini belum memiliki siswa kelas 6 SD karena sekolah ini baru berdiri selama 4 tahun. Husin yang hanya pernah mengenyam pendidikan taman kanak-kanak mengajar baca tulis untuk anak-anak di sini. Sementara rekannya, Hasan, masih berstatus mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bogor. Ia mengajar mulai Senin sampai Jumat dan pada akhir pekan turun ke kota untuk kuliah. Keterbatasan ruang kelas dan fasilitas membuat Hasan dan Husin menyesuaikan materi pelajaran untuk anak-anak. Mengikuti anjuran pemerintah untuk menggelar sekolah virtual adalah hal yang mustahil dilakukan. Sinyal internet yang belum menjangkau daerah ini dan ketiadaan gawai membuat para guru tidak memiliki pilihan selain menggelar kelas tatap muka. Meski berat, kedua guru menyadari tugas pokok seorang guru tak hanya memenuhi tuntutan akademis, tetapi juga membangkitkan harapan dan optimisme anak-anak akan masa depan mereka. Nah, jika anak-anak pagi naik ke sini ke Kampung Mulyasari untuk bersekolah, saya hanya menyarankan kepada anak-anak untuk supaya lebih giat lagi belajar, semangat lagi dalam belajarnya gitu kan, pergi ke sekolah. Karena apa? Karena kan walaupun kita capek sekarang gitu kan, naik dari bawah ke sini, tapi masa depan ada di depan gitu kan, untuk mengajar masa depan gitu kan. Di desa ini juga tidak ada puskesmas. Pemberian vaksin COVID-19 dilakukan di rumah salah satu warga. Akses pelayanan kesehatan yang jauh dari desa ini membuat tenaga kesehatan dan juga aparat harus menjemput bola untuk kemudian melakukan vaksinasi ataupun pelayanan kesehatan lainnya kepada masyarakat yang ada di sekitar sini begitu. Dengan inisiatif seperti ini, tingkat vaksinasi COVID tahap 1 dan 2 di Kampung Gunung Sanggar dan Mulyasari bisa mencapai 70%. Iming-iming paket kebutuhan pokok cukup berhasil membuat warga mau divaksin. Namun keterbatasnya akses informasi dan jauhnya fasilitas pelayanan berdampak pada minimnya pemahaman tentang pentingnya vaksin COVID. Gak tahu. Iya, gak tahu. Kenapa akhirnya mau divaksin? Iya kan katanya vaksin dulu, gak bakal kenapa-napa gitu. Iya, pasti sehat kandungannya. Iya. Pada usia kehamilan yang sudah memasuki 6 bulan, Rida belum pernah memeriksakan kandungannya. Jarak puskesmas sebenarnya hanya 6 km dari Kampung Gunung Sanggar, tetapi tidak ada sarana transportasi yang memadai. Jika nanti melahirkan, Rida akan meminta tolong kepada paraji atau dukun beranak. Iya, ada. Iya, sebenarnya kan pengen ke puskesmas, tapi kan soalnya jalannya jauh. Kalau ibu-ibu hamil suka ada yang ngebantu di sini gitu.
Tanpa informasi, tanpa layanan kesehatan, Rida hanya dapat berdiam di rumah menunggu hari kelahiran tiba. Memang mereka punya hak sertifikat tapi ternyata masih dalam diklaim oleh perhutani. Jadi kata kakek dulu, anak cucu tuh kalau kakek sudah meninggal jangan pergi kemana-mana, rawatlah apa yang kakek sudah perjuangin dari nol sampai sekarang, jangan ditinggalin. Jadi harus tetap tinggal di sini, jangan kemana-mana, jangan takut. Kalau bencana kemana-mana juga itu udah pasti gitu. Kalau Allah udah kun pasti jadi kan. Kita pasrah aja kepada Allah. Warga Kampung Gunung Sangar percaya potensi alam seperti sumber air melimpah, sawah hijau yang luas, serta wilayah kampung yang dikelilingi indahnya Gunung Hanjawong, Cibakatul dan Pasir Petei akan membawa mereka kepada kemajuan. Sejumlah lokasi di sekitar kampung ini telah menjadi tempat wisata yang mulai diminati masyarakat kota seperti Curug Lewi Hejo, Curug Golek dan Curug Bidadari. Haji Syamsuki, 75 tahun, adalah warga tertua di kampung ini. Lebih dari 50 tahun tinggal di sini. Satu-satunya penghidupan Syamsuki hanyalah bercocok tanam sebagai petani di kaki gunung. Naon Pak, anu dipikahoyong ke Bapak selama 50 tahun teh apa? Bapak mah hayang hiji lampu caang ku listrik, hayang asup listrik, kedua jalan hayang alus, gitu Bapak mah. Itu? Iya. Cuman itu aja? Iya. Selama ini kesusahan nih Pak? Sana. Penting pan geuning ai poek mah geuning kecaang iya geuning ada eueuh listrik gitu di dia. Hayang aya listrik Bapak mah di dieu. Hayang asup listrik gitu. Jeung jalan hayang alus. Sakitu aya Bapak mah. Kalau kampung di atas kan sudah ada listrik? Udah ada. Tapi kampung Bapak belum? Belum. 50 tahun ya Pak? Iya. Listrik ya tiba-tiba ditu ge Bapak mah sebagian. Sangkilang rek diajukeun wae cenah ku Pemda ku desa da geuning teh deukeun laksana tiba resok. Tibang ukur bahasana tibang ukur di data-data doang ka dia. Menurut Kepala Desa Sukamulya Komar, selain lokasinya yang terpencil, kampung ini sulit mendapatkan fasilitas seperti listrik karena terbentur persoalan legalitas tanah hutan. Sepengetahuan Komar, tanah permukiman di Kampung Gunung Sangar adalah milik warga turun-temurun. Namun, jalan menuju desa tak kunjung diperbaiki karena terkendala izin atas lahan perhutani. Meski sudah ada dana pembangunan dari program 1 miliar 1 desa atau Samisade, Komar mengatakan pihaknya membutuhkan bantuan pemerintah Kabupaten Bogor untuk persoalan perizinan tanah. Kalau bicara kesulitan mungkin itu hanya istilahnya ini aja Pak, terkait dengan masalah itu karena kita melintas di wilayah hutan. Itu yang kita lintasi itu sekitar 5 kilo. Itu semuanya wilayah hutan. Kita harus dibantu dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk yaitu permohonan izin daripada pihak perhutani. Karena tanpa izin dari pihak perhutani kita nggak berani. Gitu. Bupati Bogor Ade Yasin mengaku sudah mengetahui permasalahan ini. Bupati telah membentuk Satgas Gugus Tugas Reforma Agraria pada Oktober lalu. Namun sejauh ini, Kampung Gunung Sangar belum masuk dalam agenda prioritas pertama Satgas GTRA. Karena ada juga satu desa yang memang mereka punya hak sertifikat tapi ternyata masih dalam diklaim oleh perhutani. Nah ini yang harus segera diberesin. Makanya kita kan ada gerakan GTR ya, gerakan gugus tugas reformasi agraria GTRA. Ya kita sudah bentuk GTRA. Di antaranya adalah BPN, pemerintah daerah, Kepolres, Kejari dan semua Forkopimda di situ ada di dalam gugus tugas itu ya untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini. Tokoh agama Kampung Gunung Sangar Ustadz Sofyan mengajak masyarakat tetap optimis menatap masa depan di Kampung Gunung Sangar. Ya, kita berikan support kepada mereka, bahkan hidup kita ini bukan cuma di dunia, kita butuh juga untuk bekal di akhirat. Oleh karena kita sering galakan pengajian setiap malam Selasa dan malam Jumat.
karena Kampung Mulyasari. Masyarakat Kampung Gunung Sanggar tak akan pernah berhenti berharap dan berjuang untuk menanti masa depan yang lebih baik. Mereka telah menjalankan seluruh kewajiban sebagai warga negara yang taat aturan, meski harus dilalui dengan segala keterbatasan. Dan kini, saatnya negara memberikan haknya agar mereka turut bisa merasakan peradaban dunia. Jangan lupa sama kampung halaman sendiri. Karena apa? Karena walaupun kita merantau jauh ke kota, kemana, tapi kita akan balik kemana? Ya kita akan balik ke tempat kita sendiri. Hanya mengharapkan pemerintah meninjau kampung terpencil ini supaya PLN cepat nyampe ke sini. Ingin melegalitaskan tempat ini. Warga Mulyasari dan Gunung Sanggar tidak muluk-muluk pengen apa-apa, ya pengen hidup tentram, damai gitu, karena kita nggak punya pilihan lain tinggal di sini.